Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalung Cerita Setan, semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul sebuah cerita urban legend ya, desa penghasil genderuwo di Indonesia. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan atau ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Sebuah kampung yang berjarak sekitar 50 kilometeran dari desa Besowo, se-Kabupaten Tuban atau sebelah barat Tuban, Jawa Timur. Di situ ada sebuah mitos yang melekat, yaitu desa yang mayoritas warganya ini berprofesi sebagai petani dan dikenal sebagai pusat jual beli genderuwo. Ketika memasuki desa Besowo ini, akan disuguhkan di kanan kirinya itu cukup rindang hutan jati. Begitupun setelah sampai sana, akan dilihatkan sebuah kondisi aktivitas masyarakat, ya sama seperti kampung pada pedesaan pada umumnya. Dan mengenai mitos itu, agak sulit untuk mendapatkan informasi akurat tentang mitos tersebut, apalagi di kalangan generasi sekarang. Dan beruntungnya, ada kenalan rekan yang menyarankan ketemu dengan Pak Sumadi, yaitu seorang tokoh masyarakat desa. Pak Sumadi ini termasuk memiliki silsilah keturunan dengan kakek buyut Mbah Palu, atau tokoh dukun perantara genderuwo yang sangat tersohor kala itu. Kemudian Pak Sumadi pun mulai menceritakan seperti apa keterkaitan antara desa Besowo dengan genderuwo. Pria yang berusia 70 tahun itu mengatakan bahwa masyarakat sana itu sudah terbiasa dengan hal yang berbau mistis. Bahkan beliau sendiri pun sempat akan diikuti oleh genderuwo dari kawasan hutan Kalang yang terkenal angker. Namun Pak Sumadi ini menolak karena tidak ingin terjerumus pada syirik. Walaupun demikian, di belakang rumahnya ini juga terdapat sebuah bangunan rumah untuk walet dan diyakini masih dihuni oleh genderuwo. Sesekali menampakkan diri namun tidak pernah mengganggu. Hanya saja bagi orang asing yang singgah ke rumahnya akan memicu rasa berbeda. Selanjutnya, Pak Sumadi ini menceritakan pengalaman aneh yang sampai sekarang pun nggak pernah dilupakan. Yaitu ia yang kebetulan memiliki kerabat seorang perempuan yang diduga kuat dihamili oleh sosok genderuwo. Hal itu terjadi saat suaminya itu sedang pergi ke lahan, ke sawah, dan sang istri di rumah sendiri. Kemungkinan si sosok genderuwo itu menjelma menjadi suami, kemudian pulang ke rumah dan meminta berhubungan layaknya suami istri. Singkat cerita, wanita itu hamil dan waktu ketika melahirkan akan dirujuk ke Surabaya. Namun baru sampai Gresik, bayinya itu sudah lahir. Sontak semua warga yang mendampingi pun terkejut karena bayinya ini wujudnya aneh, yaitu seperti lutung atau ya kasarnya itu kayak monyet. Terus kulitnya itu sangat hitam dan berbulu. Anaknya itu baru dilahirkan langsung meninggal. Sedangkan ibunya ini juga menyusul meninggal dunia. Lalu di desa Besowo itu ada dua lokasi yang dianggap dengan pusat genderuwo. Yang pertama itu di kawasan Cungkup di sisi barat kampung. Cungkup itu merupakan makam tokoh-tokoh pendiri desa, sekaligus mirip seperti punden. Dan kedua itu adalah hutan Kalang di sebelah utara desa Besowo, sebuah hutan angker yang sangat jarang dijamah manusia. Di situ pun adalah pusat genderuwo dan makhluk astral lainnya. Karena mereka sosok jin atau setan itu beranak pinak dan jumlahnya pun diperkirakan mencapai ribuan. Setelah ditelusuri praktek jual beli genderuwo di desa tersebut, setidaknya masih ada dua orang yang melayani menjadi perantara jual beli. Yang pertama berhasil ditemui, dan sedangkan yang kedua satunya lagi itu rumahnya tertutup rapat. Kata tetangga sekitar tidak menerima tamu sehabis maghrib. Dan bagi warga yang datang untuk keperluan mencari genderuwo, rata-rata dari luar daerah seperti Surabaya, Banyuwangi, Semarang, atau bahkan dari Kalimantan. Dan tujuannya yaitu mencari genderuwo untuk ditugasi menjaga aset barang agar aman atau untuk penglaris usahanya. Menurut hasil penelusuran ke sejumlah warga, harga yang ditawarkan itu untuk satu sosok genderuwo minimal 3 juta rupiah.
Jadi seperti itu teman-teman cerita singkatnya tentang desa atau cerita urban legendnya desa penghasil genderuwo terbanyak. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita ini dan jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.